sekalian. Selamat malam. Ya, Terima kasih Sauhagele untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saya bukan orang Nias, saya orang Jawa Manado. Kalau kemarin di brosurnya teman-teman lihat saya pakai baju Nias Selatan, itu karena bulan kebangsaan di STT kami. Dan malam ini saya pakai baju Bali karena masih minggu atau bulan kebangsaan Agustus. Kita mengapresiasi kekayaan Indonesia sebagai rahmat Tuhan. Malam ini sesuai dengan tema yang tertuang di brosur Sentosa di dalam Allah. Apa sudah bisa dilihat slide-nya, teman-teman? Sudah ya? Masih muter ini? Udah, Pak. Sudah bisa terlihat ya? Baik. Mazmur 91 Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sentosa di dalam Allah. Apa sudah menemukan semua, saudara-saudara? Amin. 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 Ya duhu. Iya. Lau bale. Kita baca bersama-sama ya. Yang baca saya, saudara ikuti dalam hati ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tenda. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sudah sering baca teks ini, teman-teman? Halo? Sudah semua ya? Ya, saya lihat sudah begini-begini. Lau ama, lau. Ya. Kalau sudah begini, lau ama. Jadi sudah selesai ya berarti. Baik. Di sini apakah dari berbagai macam ini ya, latar belakang tentunya, ada yang sekolah teologi di sini selain Pak Ketua? Ada ya? Ada yang kerja di pabrik, di perusahaan, atau sekolah di umum? Ada ya? Saya rasa semua ada. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ketika bicara sentosa dalam Allah, maka saudara melihat ada gambar di sebelah kanan, itu namanya ikon kudus gereja. Jadi gambar itu tidak sembarang digambar, namun ada yang namanya hukum kanon yang menata, yang mengatur gambar kudus ini. Nah, gambar ini memperlihatkan kepada kita bahwa Sang Kristus menggendong domba. Kenapa digendong demikian? Karena habis dipukul pangkal pahanya. Kenapa? Nakal. Ya. Nakal balik. Ya. Jadi karena nakal, maka Tuhan pukul kakinya. Itu ya. Supaya domba ini belajar bagaimana mengikuti tuntunan Sang Gembala. Bukankah kita juga begitu? Nakal kita ini seringkali, toh? Tuhan suruh kanan, kita belok kiri. Tuhan kasih tahu itu jangan pacaran sama itu kelihatannya beda dari cantik, namun sebenarnya singa betina. Nanti begitu menikah baru. Saya sebagai pendeta itu menangani beberapa kasus keluarga yang cukup banyak. Bahkan sampai ada yang cerai karena sama-sama Kristen gitu ya. Istrinya cantik ya. Lalu suaminya juga ya masih ganteng saya lah. Ya gitu ya. Enggak bercanda ya. Baga-baga balik. Iya. Jadi ya ganteng, ya bekerja, tapi satu waktu karena sesuatu dan lain hal mereka mengalami harus berpisah. Dan orang yang dicari saya. Saya mau konseling dengan Pak Pendeta Randy karena kami diambang perceraian. Orang yang melayani. Jadi ini semua bisa terjadi. Kenapa? Karena sejak awal kita seringkali nakal, enggak mau ikut tuntunan Tuhan. Bagaimana mau mengerti tuntunan Tuhan? Baca Alkitab saja malas. Saya juga sebagai guru agama Kristen di satu SMK di Surabaya. Saya tanya ke siswa-siswa saya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Saya bilang, siapa yang rajin baca Alkitab? Semua tertunduk dan senyum-senyum. Tidak ada satupun yang membaca. Saya bilang, oh makanya saya lihat di Instagram story-nya yang ada drakor. Di story WA drakor. Di story Facebook drakor. Bagaimana mau bertumbuh dalam iman kalau semua drakor semua? Kalau sudah lihat opa-opa sarang hiu, aduh. Luar biasa, Bale. Kita tinggal bilang, Bale. So ayah. So ama. So afi. Nah. Kok Bang Randy kok bisa? Ya teman saya banyak ononiha Yesu Keriso. Jadi kalau sudah ketemu itu, Bale. So ayah. So ama. So afi. Sonafodahem, sorohodahem, omasidoheu, omasidohem. Aduh. Macam-macam ya. Memang ononiha ini luar biasa. Di kampus saya itu banyak dari Nias Utara. Satu orang dari Telo. Marganya Gaho. Ada yang kenal? Yamehauni Gaho. Ada ya? Ya, dari STT Arastamar Bengkulu. Ya, jadi satu orang Telo. Jadi kalau yang Nias yang lainnya kan Mangaita Bali. Kalau dia Manaita. Oh, jadi beda ya saya bilang. Antara manga dengan mana. Kalau kita mana uang. Sentosa dalam Kristus menjadi sentosa itu saudara-saudara, teman-teman muda yang dikasih Tuhan, itu perlu kita mendalami kedalaman batin. Nah, kalau saudara belajar psikologi, ya mungkin ada di sini yang faknya psikologi. Saya melayani juga dengan teman saya yang psikolog. Saya sebagai konselor di penanganan mereka yang agak-agak miring-miring gitu ya.
Memang harus hati-hati juga melayani gitu supaya kita tidak ikut miring. Manusia itu punya kebutuhan dasar menurut ahli psikolog dan filsuf yang namanya Abraham Maslow. Kalau lihat gambar di sebelah kanan, aduh keren sekali ya, tuh ada makanan, tempat tidur, uang, cinta. Aduh. Kalau sudah bicara cinta itu biasanya di sekolah-sekolah, apalagi sekolah teologi itu senang sekali. Apalagi kalau sudah belajar eksposisi Gedung Agung. Wah, itu kelas rame sekali. Iya. Abraham Maslow mengatakan kebutuhan manusia dari yang terendah, yang gambarnya itu makanan itu loh. Tempat tidur, ada ikan, ada pisang, ada apukat, ada macam-macam. Itu namanya kebutuhan fisik. Kita pasti memerlukan kebutuhan fisik. Siapa yang nggak memerlukan makan toh? Iya, kita pasti butuh yang namanya makan. Mahasiswa kami, ya biasa dari berbagai macam, dari Nusantara, mulai dari Pulau Nias sampai Papua, ada semua. Jadi kalau makan itu luar biasa. Iya, jadi ikan itu taruh paling bawah. Nanti tutup dengan nasi tinggi-tinggi. Iya. Ini mana ada ikannya? Oh, ikannya enggak ada, Pak. Padahal ada sembunyi di dalam. Itu saya punya ada satu mahasiswa, mungkin teman dari Arius Sendrate, itu namanya Nona Lesta Hareva. Saya bilang luar biasa Ina satu ini. Kalau makan itu tinggi. Memang dia gemuk sih, memang ya. Lucu gitu pipinya, itu lucu, gemuk gitu ya. Jadi saya lihat, Ibu habis makan. Habis, Pak. Sambil ketawa gitu ya. Saya bilang luar biasa, banyak. Saya nggak banyak-banyak, makanya Pak Randy kurus. Katanya gitu. Ya. Kalau dia gemuk besar. Itu kebutuhan fisik. Siapa yang nggak membutuhkan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Tapi yang kedua, kebutuhan itu akan meningkat dengan rasa aman. Safety. Saudara akan aman. Pergi kemana-mana, itu akan bisa aman. Kalau ada yang mendampingi. Kalau ada motor, misalnya. Kalau ada apa? Ada cafe. Toh? Kalau ada cafe kan aman. Kalau nggak ada cafe, nggak bisa belanja. Toh? Apalagi yang ibu-ibu ini. Belum alis. Belum ini, ya toh, alis sampai cukur, ganti tato, naik ke atas, ya begitu berdoa di gereja menangis, ambil sapu tangan, usap begini, alisnya hilang satu. Kenapa? Ditato soalnya Pak. Itu kebutuhan rasa aman. Kita ingin aman dari semua, begitu. Lalu kebutuhan rasa memiliki. Nah ini ya. Rasa memiliki, dikasihi, saya rindu punya keluarga, Pak. Saya rindu ada pendamping hidup, Pak. Ini umur sudah hampir 40, sudah mau expired, sudah luarsa. Kok belum ada tulang rusuk, yang ada tulang kaki. Tulang rusuk yang telah lama hilang. Nah, jadinya tulang babi yang telah lama hilang. Ya nanti kalau nanti mau menikah baru urus babi, Pak. Jangan tulang babi dulu. Urus babi toh, kalau di Nias belum jujurannya. Jujurannya berapa? 50 juta. Saya punya teman-teman di Gunung Sitoli, di Lelewau, di Lelefause itu, wah, jujurannya luar biasa. Ada yang 20 juta, 50 juta. Pasti meskipun saudara nanti bayar jujuran kan, tapi kan yang penting ada rasa cinta dan dikasihi. Ada penghargaan. Nah, naik lagi ke yang keempat ini penghargaan. Ini gambar piala, medali. Orang butuh dihargai. Kalau pinjam itu ya bilang berterima kasih gitu loh. Sohagele bale. Jangan diam-diam saja kan gitu. Terima kasih dulu kan gitu ya. Jangan lurus-lurus. Sudah pinjam lurus-lurus. Nanti hutang pun diam-diam. Wah, dasar onobehu. Nah, akhirnya begitu yang keluar toh. Bukan nononia tapi onobehu. Nah. Karena nggak ada rasa penghargaan. Nah, kita teman-teman mulai muda belajar ya, rasa menghargai ya. Kalau pinjam sesuatu, ucapkan terima kasih. Kalau pernah ditolong orang, jangan lupakan kebaikannya.
Kadang begitu toh. Kalau sudah butuh baru telepon. Halo kakak, bagaimana kabar? Hadiah Turia, hadiah halawama kakak. Gitu toh. Nah kita sudah tahu, ini mau pinjam uang ini. Pokoknya kalau sudah lama nggak telepon lalu ya ho kakak, hadiah Turia, hadiah halawama, Hana kakak. Di mana kakak? Kakaknya bilang balala. Kalau nggak balala bakos. Ya toh. Tapi kakak sudah pasti hafal kenapa? Pinjam uang pasti habis ini. Mangalui keve balik. Ternyata benar. Oh, pinjam uang. Sorry, ketekan saja. Pinjam uang. Nah, itu. Kalau sudah dipinjami uang, ucapkan terima kasih dan jangan lupa bayar kembali. Jangan diem-diem. Karena orang perlu dihargai toh. Karena apa saudara-saudara? Begini ya. Saya tanamkan nilai penting ke teman-teman muda. Kalau saudara membutuhkan pertolongan orang, lalu tidak ada orang yang bisa nolong. Tapi satu orang itu nolong Anda dengan sukarela, meminjamkan uangnya mungkin, memberikan tenaganya mungkin. Jangan pernah lupakan. Kenapa? Ini nilainya begini. Nilai pentingnya begini. Saudara mungkin bisa kembalikan uangnya. Saudara mungkin bisa bantu dia dengan berbagai macam cara. Tapi budi baik orang itu tidak bisa kau balas sampai mati. Paham ya? Budi baik orang itu tidak bisa engkau balas sampai kau mati. Kenapa? Di saat orang lain tidak peduli, tapi dia mau peduli kita. Nah, itu penghargaan. Bukankah firman Tuhan katakan juga, segala sesuatu yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah. Itu Matius 7 ayat 12. Dan yang paling tinggi mahkota ini adalah identitas diri. Saudara bisa menemukan nggak dirimu siapa di hadapan Tuhan? Seringkali anak-anak muda sekarang tidak bisa menemukan dirinya di hadapan Tuhan. Maka yang muncul apa? Idolaku drakor, drama Korea. Itu kalau ya drama Korea itu sampai mulutnya itu ya. Gitu. Kenapa? Aduh, opa sarang heyo. Aduh, gitu. Saya punya teman tuh begitu tuh. Ini sekolah teologi. Tapi kalau lihat film Korea, aduh, sampai gitu. Ikut jogetnya, ikut ininya. Belum kalau TikTok. Ojo dibandingke. Apa lagunya itu? Ojo dibandingke, ojo apa lagi itu lagunya. Ya toh, kalau TikTok itu kan itu entah apa yang merasukimu. Gitu kan. Ini anak-anak sekarang kan senang itu kalau begitu. Tapi kalau suruh baca firman Tuhan, mari kita baca Mazmur, ngantuk semua. Suruh doa ini, Nias Youth Generation, jangan lupa. Jam 7 malam hari Minggu. Ya, ini yang datang aja bapak-bapaknya sedikit. Yang banyak ibu-ibu ini. Memang ibu-ibu itu rajin loh. Iya, Bapak Ketua. Ibu-ibu itu rajin. Untuk berdoa, itu pasti rajin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini minta ampun balik. Sulit bapak-bapak ini. Ya kecuali bapak-bapak yang ikut malam ini. Jarang tau lihat. Kalau doa-doa kan banyak ibu-ibu itu. Ibu-ibu rajin berdoa, ibu-ibu. Luar biasa. Hidup ibu-ibu. Ya. Baik ya. Jadi tidak mudah untuk ibadah seperti ini. Tapi kalau untuk hura-hura, jalan-jalan, menaran balik. Dari pagi sampai malam. Lihat baju bagus, ini semua rame. Ini berapa balik? Ini berapa balik? Ini bagus sekali balik. Gitu terus. Tapi suruh dengar firman, ngantuk terus. Apa itu ibadah NYG? Itu ibadah terus. Kok rohani terus? Hidupmu karena siapa? Kalau bukan karena Tuhan. Jangan merasa sudah bisa cari uang, sudah kerja, sudah kuliah hebat, lupa sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan panggil tiba-tiba berangkat, belakang langit biru, ada mahkotaku. Sudah siap ketemu Tuhan? Halo? Maka seringkali manusia ini merasa sombong gitu. Blaise Pascal, seorang ilmuwan mengatakan demikian. Dalam diri manusia terdapat rongga kosong yang hanya dapat diisi oleh Allah saja. Saudara boleh punya pacar yang baga-baga.
Saudara boleh punya uang yang banyak, tapi Allah tidak bisa digantikan. Nah, sekarang misalnya contoh ya. Sekarang kan dunia teknologi, Pak. Ya, dunia teknologi maju. Bahkan Pak Menteri mencanangkan Merdeka Belajar. Jadi nanti kampus itu bisa semester ini sampai semester ini di kampus A, semester ini di kampus B. Itu bisa nanti. Kedepannya begitu. Jadi nanti, saya mau di kampus ekonominya ini, UI. Mungkin ada MOU bersama pindah ke sana. Bisa itu nanti. Itu namanya Merdeka Belajar. Ada begitu. Hebat. Semua serba online. Kita nggak terbatas. Betulkah nggak terbatas? Kalau paketannya habis, matilah kau. Kan begitu. Kalau orang Batak bilang. Kalau wifi-nya lampunya mati, lampu padam. Aduh, listrik padam balik. Bisa ikut NYG? Nggak bisa. Apa yang bilang katanya kita serba bebas? Enggak. Allah tetap membatasi kita. Kenapa? Yang tidak terbatas hanya Allah saja. Supaya apa? Manusia ingat Allah. Jangan ingat uang yang banyak itu. Karena uang yang banyak bisa habis seketika. Jangan lihat pangkat yang besar. Karena pangkat itu bisa membuat orang saling membunuh. Seperti Sambo. Ada di sini yang marga Sambo? Nggak ada ya? Bagaimana si mamanya Brigadir Joshua nangis. Orang Batak kalau nangis memang begitu lama nangisnya. Kalau orang Nias menangisnya menikah. Begitu saya lihat itu ya, teman-teman saya. Tapi harus menangis, Kak, katanya begitu. Kan itu tradisi. Oh iya, ya sudah. Menangislah, ya, saya bilang gitu. Sudahkah saudara sadar bahwa sentosa itu hanya dalam Allah saja? Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pelajari malam ini. Maaf, ini sampai jam berapa ya? Saya supaya enggak ngomong lama-lama, nanti lama-lama lagi saudara bilang, ini Pak Randy ini ngomong lama-lama terus. Berapa menit lagi Pak Ketua? Lanjut, Pak, lanjut. Oh, lanjut. Oh, puji Tuhan kalau lanjut. Lau balik. Mazmur 91, teman-temanku sekalian. Belajar sedikit ya. Mungkin yang dari kampus umum, yang kerja mungkin belajar sedikit. Secara tradisi, karena Mazmur itu ditulis oleh Daud. Yang memang warnanya warna Yahudi. Kalau orang Batak bilang Yahudi. Nah, Mazmur ini merupakan doa penangkal bagi orang Yahudi dari kuasa gelap dan sekaligus Tuhan sebagai tempat perlindungan terhadap apa? Musuh yang terlihat maupun yang tidak musuh kita ini dua. Yang pertama itu yang kelihatan, ya, artinya mereka yang kita melawan orang-orang yang punya mindset berpikirnya itu jahat. Tapi ada musuh yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan ini yang bahaya. Kenapa? Karena biasanya pakai kuasa gelap. Saudara, saya kasih tahu ya. Di luar iman Kristen yang percaya Tuhan Yesus, semua yang buka usaha apapun pasti pakai kuasa gelap. Pasti itu. Kecuali mereka agama tertentu yang memang agama ini melarang. Ada. Tapi rata-rata pakai kuasa gelap. Bagaimana tokonya ini ditutup dengan cara ada tuyul yang dilempar ke situ. Oh, itu jadi. Itu ada. Jadi tokonya ini mati, hilang, tutup akhirnya, tapi toko sebelah laris manis. Nah, ini yang kita bisa temukan. Nah, maka kita perlu senantiasa ada dalam Tuhan. Karena apa? Musuh kita itu kelihatan, tapi ada yang tidak kelihatan. Saya di Surabaya yang lalu, karena papa saya itu ketua RW, banyak yang tidak suka dengan papa saya. Karena papa saya orang keuangan, orang accounting, yang biasanya kalau sudah laporan keuangan itu harus jelas. Itu papa saya. Konsultan pajak ya papa saya. Jadi kalau urus uang, transparansi itu jujur begitu ya, belajar jujur. Nah, komplek kami nggak suka waktu itu. Karena nggak suka, biasa ada yang kirim-kirim ke rumah.
seperti bola api. Nanti kirim-kirim tiba-tiba meletus di depan, di atas kamar. Tapi saya lihat tidak ada bekasnya gitu. Tapi itu meletus jelas, bukan mercon juga, tidak ada mercon di sini. Berapa kali, tapi tidak bisa tembus. Kenapa? Saya punya Tuhan Yesus. Demikian juga saudara, punya Tuhan Yesus semua? Halo? Amin? Amin. Amin. Masih Kristen ini semua? Puji Tuhan masih, Pak. Masih? Masih percaya Tuhan Yesus? Masih percaya. Masih, puji Tuhan. Nah, dalam liturgi Yahudi, Mazmur ini dinyanyikan berbalas-balasan biasanya. Jadi, kalau di liturginya BNKP atau HKBP, itu ada yang namanya responsoria, bersaut-sautan. Misalnya, no ulo ita badai, badai ilawalangi ama, babadai nononia Yesu Kirisu. Nah, gitu kan. Terus terakhirnya, ya duhu. Nah, itu bagian jemaat. Ya. Ketawa terus semua ya. Ini cocok masuk nias ini kayaknya. Pak Randy ini. Dikasih marga apa? Telembanua. Kayaknya ya. Randy Telembanua atau mana-mana. Atau Randy Waruwu. Ya, atau Randy Hia. Ya, ini macam-macam lah. Ya, nanti mission trip kami teman-teman di tahun depan itu saya menjadi dosen pembimbing untuk mission trip ke Nias. Iya, saya baru tahun depan nanti ini masuk ke Nias. Gitu ya. Kita akan ke Nias Selatan. Jadi nanti kalau yang sudah di sana mungkin mau bertemu silahkan saja. Iya. Itu ya saudara-saudara. Jadi banyak penggemar di sana. Ya, kayak artis saja Pak Rindu. Nah, Mazmur ini memiliki pokok penting bahwa sentosa hanya dalam Tuhan saja. Nah, sekarang pelajarannya apa buat kita dari Mazmur 91? Yang pertama, di dalam Allah. Coba lihat ayat 1. Orang yang duduk, perhatikan kata duduk. Selanjutnya, dan bermalam. Tidak hanya duduk, tapi bermalam. Ya, duduk bermalam. Ayat 14 meningkat lagi. Tidak hanya duduk, bermalam, tapi 14 apa? Sungguh hatinya melekat. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sentosa di dalam Allah itu tidak untuk semua orang Kristen yang asal-asal jadi Kristen. Pokoknya dari lahir Kristen, mama saya majelis, papa saya enggak. Tapi orang yang duduk bermalam melekat. Bukan cuma duduk, tapi bermalam. Kalau duduk kan satu waktu bisa pindah. Tapi kalau bermalam sudah menginap. Kayak begitu ya. Tapi bukan cuma bermalam, melekat, nempel. Duduk bermalam melekat. Duduk di mana? Lindungan yang maha tinggi. Bermalam di mana? Naungan yang maha kuasa. Makanya lindungan, naungan ini dijelaskan di ayat 4 dengan kepaknya. Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Duduk dalam lindungan, bermalam dalam naungan. Bagaikan anak burung yang ada di kepak sayap induknya. Tapi tidak berhenti di situ. 14 melekat. Nempel. Ini bicara apa, saudara-saudara? Ini bicara bagaimana kegiatan orang percaya, mau apapun profesi Anda, itu adakah Anda tetap di dalam Allah? Atau merasa sombong, saya bisa karena saya punya uang, saya bisa karena saya bergelar teologi, saya pendeta, saya punya usaha, saya bisa ini, orang tua saya kaya. Kalau masih seperti itu, Anda belum di dalam Allah, sekalipun Kristen. Perhatikan duduk bermalam melekat. Ini bicara apa? Doa batin. Melekat, duduk bermalam ini sudah bicara bagaimana saudara melihat batinmu dan batinku dan menelisik apakah aku masih ada pikiran negatif ke orang, sakit hati ke orang lain, ingin menjatuhkan orang lain,
gosip orang lain, membicarakan dosa orang lain. Apakah masih ada? Kalau ada, akui dan akui dan akui di hadapan Tuhan. Karena orang yang duduk bermalam melekat itu orang yang senantiasa ada dalam Allah. Disitulah jiwamu dan jiwaku mengalami sentosa. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Inilah yang diajarkan Kristus dalam perjanjian baru. Yang diajarkan para bapak gereja. Salah satunya Gregorius Palamas. Yang mengajar kita tentang doa puja Yesus. Apa itu isinya doa puja Yesus? Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Kalau saudara mau sombong, mau pamer kamu hebat, jangan lupa naikkan doa. Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Kalau saudara ada dalam keadaan yang sulit, tertekan di pekerjaan, ditekan, ditindas karena Kristen, naikkan doa ini. Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Naikkan sampai hatimu merasakan damai dengan kuasanya yang bekerja sempurna. Karena apa? Kita orang yang duduk bermalam melekat. Duduk dalam lindungan, bermalam dalam naungan, melekat di hatinya Tuhan. Anda ada di dalam Allah. Selama tidak seperti itu, Anda tidak ada di dalam Allah. Sekalipun Kristen. Ya. Yang kedua, ayat 2 dan 9. Pelajaran apa yang kita peroleh? Oh, hanya Allah. Artinya apa? Lihat ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Garis bawahi kata tempat perlindungan, kubu pertahanan, tempat perteduhan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, orang-orang yang mengalami kesulitan itu di dalam hukum Taurat diatur ada kota-kota perlindungan. Pernah baca ya? Kalau baca Alkitab. Kalau lihat drama Korea ya nggak tahu. Jadi dalam PL itu sudah ada tempat kota-kota perlindungan. Kalau orang Israel menghadapi musuh atau orang-orang asing yang mengalami masalah, dikejar musuh, larilah ke situ. Nah, Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan, kubu pertahanan, tempat perteduhan. Dan ini penekanannya apa? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Makanya Allahku yang ku percayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Anda mau berlindung di uang, tidak bisa. Satu waktu kalau sakit kanker, uang kita menggerogoti kita, ya kan? Operasi berapa banyak? Pengobatan? Tidak ada yang bisa nolong kecuali Tuhan. Maka jangan pernah merasa hebat. Kalau sudah diberkati, wah ini merasa hebat. Saudara kalau sudah menikah, lihat teman yang belum menikah, jangan bilang, kasihan deh jomblo. Jangan bilang, jangan pernah sombong dengan hidupmu. Kalau nanti Anda bisa menikah, itu kasih karunia. Jangan pernah sombong. Satu waktu perceraian itu bisa mengincar kita. Kayak teman saya itu, sombong sekali. Oh, saya menikah ya. Dia menghina mereka yang belum menikah, ngerasani, membicarakan. Sekarang cerai dia. Siapa menabur, dia menuai. Jangan pernah sombong. Ingat hanya Allah saja kalau sudah berhasil sukses. Allah saja. Inilah tempat perlindungan, kubu pertahanan, tempat perteduhan. Segala kebutuhan manusia tadi, dari kebutuhan fisik apa tadi yang dijelaskan, itu ada semua dalam Tuhan. Ada kebutuhan mengenai dirinya yang paling atas, perlu diakui. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Sekarang kita tahu apa diri kita. Gambar rupa Allah. Unik, indah, cantik, ganteng, yang siap menjadi berkat buat masyarakat. Kan gitu.
Lihat di cermin pagi-pagi. Setelah bangun pagi berdoa, terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Engkau tidak murka terhadap aku. Lihat cermin. Terima kasih, masih gemuk. Wah, itu kan Bapak Ketua kita kan masih bulat. Terima kasih Tuhan. Nah, saya yang perempuan juga yang ibu masih cantik, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengasihi. Nah, begitu. Amin. Nah, itu ada amin terakhir. Inilah kesentosaan dalam Allah. Kenapa hanya Allah, saudara-saudara? Karena musuh kita itu banyak. 1 ayat 3a, jerat penangkap burung. Saudara, hidup kita ini sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan loh. Saudara tahu enggak bahwa maut itu mengincar kita setiap saat? Tidur di rumah, enak-enak tidur, ada pesawat jatuh di atas rumah, matilah dia. Ada yang aman? Enggak ada. Saudara nanti duduk di naik bis, jangan duduk di depan ya. Kemarin tuh ada kecelakaan, mobil tuh di depan itu habis. Nah, akhirnya ya sudah, saya naik bis duduk belakang. Tapi ada orang bilang, kemarin tuh kecelakaan lagi, hantam dari belakang, duduk tengah akhirnya. Wah, depan kecelakaan, belakang ditabrak, duduk tengah aja. Ya, duduk tengah. Ada lagi berita, oh di tengah itu juga kemarin ada. Akhirnya nggak naik bis, naik apa dong? Jalan kaki. Jalan kaki pun juga bisa diserempet mobil dan mati bisa. Itu jerat penangkap burung. Nggak ada yang aman di dunia ini. Naik bis nggak aman, naik mobil nggak aman, naik motor nggak aman. Jalan kaki pun bisa ketabrak. Sudah minggir nih, saya punya om itu sudah minggir jalannya, masih ditabrak motor meninggal. Bapak. Itu jerat penangkap burung. Sewaktu-waktu bisa menimpa kita. Ya loh saudara-saudara. Yang kedua, penyakit sampar itu wabah penyakit. Siapa yang mimpi ada COVID? Mulai 2020 sampai sekarang. Yang COVID lah, varian Delta lah, Omikron lah, B5 lah. Nanti habis ini apa lagi? B komplek mungkin. Dan puji Tuhan saya tiap kali COVID varian baru selalu kenalan. Iya, Delta kena, Omikron kena, B5 kena saya ini. Iya, tapi OTG semua. Bersyukur, terima kasih Tuhan sudah kenalan semua saya bilang. Imun saya semakin kuat. Nah, gitu ya. Ini nggak tahu kapan nih vaksin booster yang kedua ini nanti. Kemarin booster 1 Pfizer, saya pakai Pfizer. Ya, yang lain pada panas dingin saya enggak itu. Aduh saya meriang Pak Randy. Aduh saya pusing, saya mual. Itu mahasiswa saya semua mual, pusing, panas. Saya enggak, itu ngantuk sama lapar kalau saya. Setelah divaksin itu 2, kalau nggak ngantuk lapar. Itu penyakit sampar, saudara-saudara. Siapa yang tahu ada wabah penyakit seperti ini? Nggak ada yang hebat manusia itu. Jangan sombong. Kena jantung matilah kau. Stroke miring sudah. Kedahsyatan malam. Nah, kedahsyatan malam ini adalah bicara soal ilmu sihir. Saudara pernah tahu santet? Ada yang pernah melayani santet? Melayani orang-orang yang kesantet? Wah, saya ini bolak-balik. Sampai saya itu lihat saudara-saudara, teman-teman, ada satu cewek itu, wanita itu masih muda seusia teman-teman ini, kita layani dengan suaminya. Suaminya itu tiba-tiba manifest saja jadi ular. Jadi tiba-tiba bukan jadi ular benar, maksudnya sikapnya itu kayak ular. Lu saya gini. Kita doakan yang cewek itu karena orang Kalimantan, itu dari mulutnya keluar jarum. Jarum jahit loh 6 dari mulut. Saya enggak, rekamannya saya sudah kehapus. Sampai saya rekam itu jarum itu keluar dari mulut. 6. Berdarah akhirnya. Itu kedahsyatan malam. Ini musuh-musuh kegelapan, saudara-saudara. Yang dipakai oleh orang-orang dunia menyerang orang Kristen. Lalu apalagi musuh kita itu, itulah tadi. Panah yang terbang di waktu siang. Jerat iblis itu. Tiba-tiba. Keluarga baik-baik, tiba-tiba ada orang ketiga.
Nah, ini sudah aman-aman tiba-tiba sesuatu. Siapa yang menyangka Brigadir J meninggalnya dengan seperti itu? Saya lihat video itu kasihan sekali. Orangnya ganteng, gagah gitu ya. Kepercayaan dan pinter. Mulutnya ini sobek, ini saya lihat di tangannya semua ada luka, kejam sekali. Ya, siapa yang tidak kehilangan namanya orang tua, anak yang dikasihi. Sampai wisuda kemarin, papanya yang mewakili. Itu pun nangis. Iya. Inilah saudara-saudara, musuh kita yang setiap saat menyerang kita. Adakah tetap Anda dan saya hanya percaya Allah? Coba buka dulu Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang ke 8 dan 9. Silakan salah seorang teman-teman bisa baca. Mungkin ibu-ibu, yang ibu-ibu. Mari Ina. Ini para Ina ini. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Silakan Ina siapa ini? Ini banyak Ina di sini. Alio ke Ina. Iya. Baik, saya akan bacakan buat kita. Tahu Hagel. Mazmur pasal 118 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Ya, amin yaduhu. Saudara-saudara lihat di situ bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia, karena manusia itu berubah-ubah. Besok aku cinta kamu, besoknya aku cinta dia. Lain. Yang ada apa? Sakit hati balik. Iya. Hatinya marah-marah, mau venu toh akhirnya. Itu yang terjadi toh. Lebih baik percaya berlindung pada Tuhan daripada percaya pada bangsawan. Bangsawan itu apa? Orang-orang kaya itu loh. Saudara, saya tegaskan, ini nilai juga ya. Nilai penting. Saudara, kalau ketemu orang-orang kaya jangan pernah berharap. Ya. Dan satu hal, jangan pernah pinjam uang. Ya, apalagi para hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah pinjam uang. Sekali Anda pinjam uang ke mereka, lalu Anda tidak bisa bayar, itu sudah dipandang sebelah mata. Berlindung pada Tuhan. Nanti Tuhan yang utus mereka berkata kita. Itu. Jangan pernah minta. Teman-teman juga semua ya, yang juga mungkin yang nggak sekolah teologi, mungkin dalam dunia usaha, jangan pernah minta. Kerjao, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang cukupkan. Kenapa? Ini musuh-musuh kita banyak, hati-hati. Ya. Bapak gereja yang bernama Janus Suci Paisios mengatakan demikian. Berjuanglah dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan Firdaus. Dan jangan dengarkan mereka yang mengatakan bahwa setiap orang akan diselamatkan. Ini jebakan setan agar kita tidak latihan rohani. Artinya apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan manusia. Dan jangan pernah percaya dengan ya kita kan sudah Kristen masih selamat. Belum tentu loh. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh dalam keselamatan itu, dimakan iblis kita. Tidak pernah mau latihan rohani untuk selalu percaya kepada Allah. Maunya pakai kekuatan sendiri. Maunya pakai kemampuan sendiri, kehebatan sendiri. Itu jebakan setan, saudara-saudara. Hati-hati. Makanya kerjakan keselamatan kita. Berjuanglah terus sampai akhir. Saling mendoakan ya, teman-teman ya. Supaya sampai akhir setia. Mau setia sampai akhir? Amin. Puji Tuhan. Amin. Biarlah NYG nanti ketemu lagi kita di rumah Bapak yang mulia ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Aduh. Semua sama-sama. Ini kan adik-adikku semua ini. Yang paling tua saya di sini. Ada yang lebih tua dari saya di sini? Saya umur 33. Ada yang lebih tua dari saya?
Atau sama dengan saya? Oh, enggak ada. Sama. Adik-adikku semua ini. Adik-adik. Ada yang lucu kayak Pak Ketua itu yang pipinya bulat gitu ya. Ada yang cantik-cantik. Adik-adikku ini luar biasa. Hanya Allah saja. Kenapa? Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang melindungi saudara dan saya. Itu adalah kesetiaan Tuhan. Perisai. Kayak perang itu ada perisai di depan yang melindungi kita dari serangan musuh. 2, pagar tembok. Pagar tembok itu seperti, saudara tahu enggak kisahnya Yeriko itu? Temboknya, nah Tuhan seperti itu, membentengi kita. Jadi kalau saudara-saudara mungkin mengalami sesuatu hal yang enggak enak, mungkin aku sudah cinta dia loh, kok dijauhkan, Tuhan lebih tahu. Karena apa? Tuhan menjaga kita supaya kita jangan hancur rumah tangga nanti. Jangan hancur masa depan nanti. Makanya mungkin teman kita boleh banyak, tapi untuk orang-orang yang bisa membangun kita, itu Tuhan akan pilih. Kenapa? Supaya saudara dibangun dalam iman. Tidak ketemu orang-orang yang tadi itu, yang onobehu. Bahaya kalau ketemu onobehu, masuk neraka. Ya. Dan kepada mereka yang membenci kita hanya menonton saja. Ayat 7 dan 8 toh. Walau 1000 reba di sisiku. Nah, lagunya. Kau tetaplah Allah penyelamatku. Nah, karena orang Batak ya, jadi E-nya miring semua. Walau 10.000 reba di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Nah, itu yang terjadi toh. Hanya menonton saja. Tidak usah balas. Tenang saja. Pembalasan haknya Tuhan. Iya. Satu waktu ada seorang ibu pendeta di Surabaya yang melayani. Saya nggak tahu, saya pernah cerita belum di sini ya. Nah, beliau melayani di beliau melayani di Surabaya dengan saudaranya yang belum mengenal Tuhan. Ya, saudaranya ini punya rumah besar, rumahnya besar. Sedangkan beliaunya hanya dikasih rumah kecil di sebelah dari kayu. Ya, setelah itu karena beliau setia melayani, suaminya tukang pos kelilingnya. Beliau tidak kaya, orang yang miskin yang sederhana, pendeta. Beliau melayani dari rumah ke rumah untuk menginjil. Satu waktu adiknya ini marah karena perselisihan, lalu dia bilang, mana Yesusmu yang luar biasa? Katanya Yesusmu luar biasa. Katanya Yesusmu baik. Kok hidupmu miskin? Ya. Tapi ibu ini nggak balas. Akhirnya ibu ini diusir sama adiknya. Suruh pergi. Akhirnya ibu ini pergi keluar dari rumah itu dan mencari kos-kosan. Di tengah jalan beliau menangis. Beliau hanya menangis dan Tuhan, saya ini melayani Tuhan. Tapi kenapa saya alami ini? Ya saya sebagai manusia ada rasa kecewanya. Tapi ketika beliau berjalan sambil berdoa, ada suara di hatinya. Lihatlah ke atas. Ketika ibu ini lihat ke atas, di situ dilihat langit itu terbuka dan ada kota yang indah. Lalu, saudara-saudara, ada suara di hati ibu ini yang berkata begini. Kota yang indah ini akan menjadi bagianmu kalau engkau tetap setia kepadanya. Ibu ini bilang, amin, saya setia. Akhirnya beliau ngekos. Ya. Bersama dengan suami dan anaknya. Nah, satu waktu karena ada jemaat yang pernah dilayani, teleponlah jemaat ini. Ibu di mana sekarang? Oh, saya ngekos di sini. Nah, setelah itu Ibu di kos ini kenapa? Oh iya, karena habis ada ini adik saya marah dan saya diusir dan sebagainya, bercerita. Oh iya Bu. Bu, saya ini ada tanah kalau ibu mau. Lah ibunya ini bilang, loh saya ini pendeta, ya toh. Boro-boro beli tanah enggak bisa, enggak usah. Enggak apa ini buat ibu tanahnya kok. Enggak Bu, terima kasih gitu. Ini karena jemaat ini pernah didoakan dan sekarang sukses. Nah, sudah. Telepon tutup.
Setelah itu besoknya telepon lagi Bu ini. Bu, apa namanya? Ini tanahnya buat Ibu ya. Udah enggak usah bayar, ini saya hadiahkan buat Ibu karena Ibu sudah doakan saya. Oh ya, terima kasih. Tapi bangunnya gimana? Oh, saya enggak punya. Oh, gampang. Nanti tanahnya saya kasih, bangunnya saya bangunkan. Habis diusir ya, dapat tanah, dapat bangunannya, enggak bayar. Semua diberkati. Oh ya, terima kasih Bu. Nanti ya Bu, bulan depan ya kalau udah jadi, saya telepon Ibu untuk ke sana. Lihat, oh ya, terima kasih. Bulan depannya telepon siap Bu ya, berangkat ya, dijemput sama jemaatnya untuk lihat tanah itu dan rumahnya. Saudara tahu tanahnya di mana, rumahnya di mana? Rumah dan tanah yang sudah dibangun itu tepat di depan rumah adiknya yang ngusir dia. Berhadap-hadapan. Kalau Tuhan sudah beracara, beres. Jadi berhadap-hadapan rumah itu. Ini rumahnya dia, ibu pendetanya, ini rumah adiknya yang ngusir dia. Bahkan rumah ibu pendeta lebih besar dari rumah adiknya. Saya saksi mata, saya ke sana saya lihat, iya besar. Biasa toh setelah rumah jadi, ibadah pengucapan syukur. Ya. Nganter apa? Nasi kotak. Tapi isinya bukan babi. Kalau ononia baru babi ya. Ya, kalau ononia kan biasanya pakai babi-babi yang banyak. Terus menyanyi, Bahe Yesu, asam urat kita. Oh salah ya, asam buah hita ya. Kok asam urat kita? Salah ama. Iya. Asam buah hita, asam urat kita. Iya. Akhirnya sampai ngasih nasi kotak itu ke adiknya. Permisi, selamat pagi. Gitu. Adiknya keluar dengan wajah yang sinis. Ada apa? Ada apa Kak kok datang lagi ke sini? Oh mau nganter ini, ada berkat, makanan, selamatan kalau orang Jawa, ucapan syukur untuk rumah baru. Loh, rumahnya siapa? Rumah saya, kata ibunya, kakaknya ini. Loh, mana rumahnya? Di depanmu. Coba. Adiknya ini kaget. Maka jangan pernah menghina orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Kalau Tuhan beracara, malu dia. Itulah pagar tembok, perisai. Sehingga apa? Kita cuma nonton toh. Tuhan yang berperkara. Puji Jehovah, kata orang Batak. Ya. Itu sebabnya yang terakhir, yang ketiga, jam 8:24. Ya. Bicara mengenai sentosa dalam Allah, itu bicara karya agung Allah. Ayat 9-16, saudara-saudara, ada 7 janji Tuhan. Angka 7 itu angka kesempurnaan dalam tradisi Yahudi. Ya, kenapa? Orang ini melekat dan mengenal nama Tuhan. Ya, saudara melekat pada Tuhan apa enggak? Saudara cari Tuhan apa enggak? Ketika Anda bekerja, jangan pernah memisah-misahkan pekerjaan dengan gereja. Jadi jangan pernah, oh ini kerjaan ya, urusan kerjaan Pak. Kalau rohani, rohani. Tidak bisa begitu dalam iman Kristen. Pekerjaanmu harus rohani. Artinya apa? Pekerjaan yang kita kerjakan, mau itu di bengkel, mau itu jualan gorengan, mau itu buka warung, mau itu di pabrik, mau itu karyawan, mau itu apapun, harus rohani. Artinya apa? Anda membawa nama Yesus di sana. Kalau saya bekerja, buka warung, jual nasi bungkus, saya bekerja di pabrik, ini untuk pembaktianku kepada Allah yang hidup. Itu orang yang melekat dan mengenal nama Tuhan. Kenapa? Anda melekat dan mengenal nama Tuhan. Tidak usah ditanya, 7 janji Tuhan ini terjadi. Perlindungan. Ada malaikat. Jawaban doa. Penyertaan. Dimuliakan oleh Tuhan. Selamat dari masalah. Umurnya panjang. Umurnya panjang itu artinya bahwasanya hidup ini punya manfaat. Bukan sekedar umurnya panjang.
Kalau panjang tapi sakit-sakitan enggak mau. Ya toh? Kalau umur panjang gemuk kayak Pak Ketua kan senang kita. Ya, karena Pak Ketua ini kuliahnya di Pak Pendeta Gilbert Lumoindong gitu. Jadi fisiknya kayak Pak Gilbert. Haleluya, haleluya. Yesus itu baik. Amin. Nah, itu Pak Gilbert. Nah, bagaimana kalau kita jangan panggil nama Molly? Nah, ya, Molly Lumoindong gitu ya. Ini sudah kayak Pak Gilbert soalnya. Atau mungkin mirip-mirip Garen lah, anaknya Pak Gilbert. Ya, apalagi kalau ketawa gitu ya, tambah imut-imut ya, bulat gitu. Itu luar biasa saudara-saudara. Ini karya agung Allah. Kayaknya nggak ada yang berani godai Pak Ketua kecuali Pak Pendeta Randy. Kecuali Bang Pendeta Randy yang berani goda. Nah ya. Tapi ini bentuk kebaikan Tuhan atas hambanya Pak Ketua ini. Semangat loh beliau ini. Iya luar biasa. Nah, ya. Di fotonya nggak pernah mukanya begini. Nggak pernah. Selalu senyum. Bagaikan bulan purnama. Ya. Gemuk dan segar tertanam di bait Allah, kata Mazmur. Gitu. Maukah melekat dan mengenal namanya? Dan 7 karya agung ini menjadi bagian hidup saudara sekalian. Itu sebabnya penutup buat kita, seorang Bapak Gereja, Jana Suci Ishak dari Syria, mengajarkan dan memberikan teladan iman kepada kita. Tuhan tidak memberikan hadiah yang besar tanpa ujian yang besar. Sentosa dalam Allah, lihat, bukan berarti kita tidak melewati jerat penangkap burung, penyakit sampar, kita lewati semua. Tapi jangan lupa yang pertama, di dalam Allah saja. Yang kedua, sumber pertolonganmu hanya Allah saja. Dan yang ketiga, jangan lupa hitung karya agung Allah itu dalam hidup kita. Itu yang membuat hati kita berlimpah syukur. Ketika ada ujian yang besar, terima kasih Tuhan, ada hadiah besar yang menanti saya. Tiada kemuliaan tanpa salib. Karena Kristus hidupnya memikul salib, maka orang percaya pun harus pikul salib. Bukan sebagai bentuk beban, tapi pikul salib adalah kesukaan. Karena apa? Salib membawa pada kemuliaan kekal. Selamat merasakan hidup yang sentosa dalam Allah. Melewati lembah bayang-bayang maut, melewati jerat penangkap burung, penyakit sampar, panah yang terbang di waktu siang, dan kedahsyatan malam. Apapun kita boleh lewati. Silahkan. Silahkan mau memfitnah orang Kristen, membuat kecewa orang Kristen, silahkan lakukan apapun. Tapi firman Tuhan malam ini, walau melewati sedemikian, tetap sentosa di dalam Allah. Selamat hari Minggu. Ya Ifa Ho'ue Loalangi. Begitu kalau nggak salah ya. Ya Duhu. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan tolonglah kami untuk senantiasa ada di dalam Engkau selalu. Dan hati yang tetap untuk hanya mengandalkan Engkau saja. Bahkan kami selalu menghitung karya agung-Mu yang indah, yang boleh kami rasakan dalam hidup kami selama kami di dunia ini. Kami tidak menghitung kesalahan orang. Kami tidak membicarakan dosa orang. Tapi yang kami bicarakan adalah kebaikan dan karya agung Tuhan. Yang membuat hati kami selalu limpah dengan syukur. Yang membuat kami tetap kuat melewati saat-saat sulit ini. Berkati teman-teman muda, adik-adik hamba-Mu ini ya Tuhan. Yang ada di Nias Youth Generation. Komunitas ini kiranya menjadi berkat untuk setiap kami yang ada. Teman-teman muda yang boleh tergabung di dalamnya. Berkati ya Tuhan, adik Molly, selaku ketua, dalam berkat Tuhan, memberkatinya untuk memimpin mengarahkan setiap anggota. Hanya kepada Tuhan saja. Setiap kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah malam, Tuhan sudah memberkatinya.
Pertemukan kami dalam pertemuan berikutnya untuk kami semakin mendalam dalam imannya Tuhan Yesus. Iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal. Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua. Iya baik, haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Randy untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini semua kita diberkati dan ada pelajaran atau pemahaman yang baru yang kita dengar bersama pada malam hari ini, yaitu sentosa di dalam Allah atau berlindung di dalam Allah. Kiranya firman Tuhan ini bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita merenungkan, tapi kita juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat tadi ada 7 janji Tuhan. Ya, di situ tadi di karya agung Allah itu adalah 7 janji Tuhan. Kalau kita sentosa di dalam Allah, dan kita akan menerima 7 janji itu. Nah baik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Binaria Laguna. Dan sebelum itu mari kita angkat pujian kita, doa Yabes. Dan juga teman-teman kalau ada yang teman-teman yang didoakan pada malam hari ini, boleh juga sekaligus ditulis atau dikirim di kolom chat. Mari kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan Kak Bina. Shalom semuanya teman-teman. Baik, bila ada yang ingin didoakan, boleh dipersiapkan. Halo, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Minta didoakan karena lagi pilek, batuk. Itu aja, terima kasih. Masih ada lagi?
Tidak ada ya? Lanjut. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu kepada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Itu semua Tuhan, bukan karena hebatnya kami Tuhan, melainkan karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu, membawa doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati negara kami ini Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan menjadi negara yang adil. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus membukakan pintu hati mereka Tuhan, dan biarlah minggu-minggu ke depan kami boleh beribadah bersama-sama. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pengurus-pengurus Komsel Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka kesetiaan Tuhan, supaya mereka terus memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memajukan Komsel ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami Afrianto, yang dimana pada saat ini Tuhan dia sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau selalu terus memberkati obat-obat yang dia minum Tuhan, agar saudara kami ini Tuhan dapat pulih kembali. Ya Bapa, inilah doa kami yang mungkin jauh dari kesempurnaan. Janganlah menjadi kehendak kami, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Amin. Sekarang doa penutup yang dibawakan pembicara.